Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor CB150R Old yang dimana ownernya mengatakan bahwasannya yang pertama motornya nggak enak. Yang kedua ada suara mbak-mbak Jepang di motornya. Tiga, koplingnya nggak enak. Keempat, kagak bisa langsam. Nah, kurang lebih itu dia guys, suara mbak-mbak Jepang dari motor CB150R Old ini guys. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi. Pertama-tama kita lakukan pencopotan pada tangkinya terlebih dahulu ya guys. Setelah tangki dah kecopot, kita lakukan pencopotan pada knalpotnya karena kita akan melakukan turun mesin pada motor ini. Untuk mempermudah turun mesinnya guys. Dan setelah knalpot tercopot, terdapat masalah kedua setelah suara berisik, yaitu ada kebocoran oli pada bak koplingnya nih besti. Ada modar. Terus gak cuman itu, lagi-lagi kita temukan air radiatornya ini bukan pakai air radiator. Tahu pakai air apaan? Masalahnya kalau lu pada cium nih air buset. Oh my god. Kecut bener ini baunya anjir. Ini bisa menyebabkan karatan pada jalur air radiatornya dan mengakibatkan korosi. Bahkan air radiatornya pun dikit banget ini. Ini bisa mengakibatkan overheat seadanya guys. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita cek permesinannya guys. Terus ini dia kondisi businya masih oke ya guys ya. Aman jaya pokoknya. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada throttle bodinya nih besti. Setelah tercopot, lanjut kita copotin part-part pada bagian headnya dan kita copotin juga bagian headnya nih besti. Seperti yang gue bilang di awal, jalur air radiator di bagian headnya ini karatan guys. Ya ini disebabkan karena pakai air radiator yang bukan beneran air radiator alias air radiatoran guys. Ini mengakibatkan karat dan korosi di bagian headnya. Terus kita copot bloknya guys. Tempat jalur nampung air radiator pada bagian bloknya pun juga karatan guys. Dan dinding boringannya pun sudah mengenaskan kondisinya. Ini disebabkan karena umur ya guys. Begitupun juga dengan kondisi sehernya. Udah mengenaskan besti. Bahkan ring olinya pun juga udah macet. Ini disebabkan karena umur juga ya guys. Dan bisa mengakibatkan mesin cepat panas dan rungkatnya kemana-mana dah pokoknya guys. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada sim-siman dan juga per klepnya. Terus ternyata ada sedikit kebocoran kompresi pada bagian klep innya. Ini disebabkan karena umur dan mengakibatkan motor bisa susah nyala nih guys. Harusnya lubang klep innya ini bening ya guys ya, bukan gosong kayak gini guys. Kalau udah gosong tandanya terjadi kebocoran dan pastinya kita skir klep ulang nantinya. Tapi sebelum dilakukan penyekiran klep, tentunya kita harus membersihkan bagian headnya ya guys ya. Tuh ya, lu lihat sendiri dah tuh pada rontok semua guys kotorannya, saking kotornya di dalamnya tuh guys. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa guys, namanya juga dipakai. Tidak lupa kita kompresorin untuk menghilangkan sisa-sisa bensinnya guys. Dan untuk bagian klepnya kita bersihkan juga dengan menggunakan amplas sampai kinclong. Nah ini dia nih besti, kita masuk ke proses kir klep yang dimana bertujuan untuk merapatkan kembali celah antara klep dan seatingnya supaya tidak terjadi lagi kebocoran kompresi guys. Setelah proses kir klep selesai, kita lakukan pembersihan pada setiap part-part permesinannya sampai ke baut-baut kecil guys, biar jos geng jos par lagi dah pokoknya nih motor. Nah sebelum kita lanjut ke part yang diganti, karena stok seher kita lagi kosong dan lagi dibeli, jadi sementara waktu kita lakukan pembongkaran serta pengecekan pada area koplingnya nih besti. Kita copot dulu bak magnetnya dan ternyata ditemukan pecahan yang gak tahu asalnya dari mana. Modar gede banget lagi pecahan itu ya, buset.
Terus kondisi filter olinya udah lumayan kotor. Ini bisa jadi salah satu penghambat oli mesin naik ke bagian head dan bisa mengakibatkan kerungkatan pada part-part bagian headnya nih guys. Waduh. Dan ini dia hasilnya setelah dibersihkan. Kinclong tanpa ada noda membandel guys. Jos ngeng, jos ngeng. Kita lanjut untuk melakukan pencopotan pada perkoplingannya terlebih dahulu ya guys. Ingat, harus dari sisi ke sisi. Karena kalau nggak dari sisi ke sisi bisa mengakibatkan patah pada dudukan per atasnya nih guys. Dan ini dia kondisinya. Kondisi per klepnya udah lemes besti. Ini disebabkan karena umur dan mengakibatkan koplingnya jadi nggak jengat ya guys. Dan gak cuman itu, kampas koplingnya pun juga udah habis plus gosong. Ini disebabkan karena umur juga guys, dan mengakibatkan motor gak bertenaga serta selip kalau digas alias ngeden ya guys. Bahkan stud koplingnya pun juga udah kemakan guys. Ini bisa mengakibatkan kopling kagak enak. Waduh kacau. Saat what kita lakukan pembersihan pada part-part bagian koplingnya nih guys. Dan ini dia part yang kita ganti baru. Kampas kopling kita ganti baru original nih besti. Biar nggak selip lagi dan motor makin bertenaga ya guys. Terus koplingnya biar jengat-jengat, per kopling kita ganti baru pakai produk dari RX7 Racing guys. Seperti biasa. Dan stud kopling yang udah kemakan tadi juga kita ganti baru ya gengs. Biar jos ngeng kembali. Langsung kita pasangkan part-part barunya dan kita rakit kembali area koplingnya nih guys. Waduh. Udah sih ini mah fix motor bakal jengat-jengat ngejoak. Jos ngeng jospar lagi dah ini mah koplingnya. Oke, dan kita pasangkan kembali bak koplingnya. Oh ya guys, packing bak koplingnya ganti baru cuman gak ada videonya ya guys. Oh ya, karena kondisi air dan juga boringan sebelumnya udah mengenaskan, jadi kita lakukan oversize guys. Oversize 50 guys. Terus pada bagian bloknya kita lakukan proses quarter untuk menyesuaikan ukuran boringan dengan ukuran diameter sehernya nih guys. Mantap. Selanjutnya kita masuk ke proses honing yang dimana honing ini bertujuan untuk menghaluskan permukaan boringan yang udah kita quarter tadi. Dan ini dia hasilnya guys, kinclong bener dah pokoknya ya. Untuk packing headnya kita ganti baru original guys pastinya. Penting ini guys. Dan juga seal clamp kita ganti baru pastinya karena yang sebelumnya udah lost doll. Lanjut kita lakukan perakitan kembali pada part-part bagian headnya guys. Dan kita lakukan pemasangan pada blok serta sehernya juga nih guys. Ini dia gambaran seher barunya setelah terpasang guys. Terus kita lakukan pemasangan head. Seperti biasa kita lakukan pengencangan dengan menggunakan kunci torsi guys. Biar presisi. Anjay, salam presisi dah pokoknya guys. Ora jos ngeng, ora sepele. Nah, untuk top pada motor ini bisa dilihat dari lubang bak magnetnya kayak yang di video guys. Ada tandanya tuh ya, lu lihat tuh. Jelas ya. Iya, Bang. Dan pada gigi sentriknya sejajarkan kedua garis pada sentrik dan luruskan dengan headnya guys. Seperti yang ada di video nanti guys, oke? Oke, kita lanjut lagi guys. Nah, ini dia penyebab utama motornya ngericik besti. Tonjokan ketengnya ini udah lemes juga tuh besti. Jadi kita ganti baru dan langsung kita pasangin. Setelah semua selesai kita pasangkan kembali kop headnya ke motornya. Untuk kondisi throttle bodinya ini cukup kotor, jadi kita lakukan pembersihan dengan menggunakan carbu cleaner guys. Dan setelah selesai langsung kita pasangin kembali throttle bodinya. Dan ini dia udah kepasang guys. Mantap jiwa, mantap jiwa. Masalah permesinan selesai, tapi masalah asmaranya paling nggak selesai. Aneh banget. Langsung aja kita naikkan kembali mesinnya ke rangka motornya nih guys. Tentunya untuk pemasangan mesin harus dilakukan secara bersama-sama gotong royong supaya menjadi lebih ringan ya guys ya. Karena bengkel kita berdasarkan gotong royong ya guys ya sistemnya. Jadi nggak ada yang jago-jagoan, semuanya jadi satu pokoknya. Terus tinggal kita pasangkan juga radiatornya ke motornya nih guys. Terus setelah radiator terpasang, tentunya kita isi radiatornya dengan air radiator yang beneran air radiator, bukan air radiator,
Langkah terakhir, kita lakukan scan ECU untuk mengecek kerusakan-kerusakan sensor pada motor ini guys. Nah, setelah dicek secara menyeluruh sensor-sensornya guys, setelah di scan, alhamdulillah seluruh sensor-sensornya aman semua guys. Jadi nggak ada sensor-sensor yang kita lakukan penggantian guys. Apa? Kalau habis cek sensor, kita ngapain? Ya tentu saja, kita test drive. Lihat temperaturnya udah keberapa? Mana? Udah scan pas lihat temperaturnya ya. Biar abangnya terbalik enak dan Gue minta maaf banget, Rip. Gue minta maaf banget. Gue lagi videoin Rip gue minta maaf. pala ini mah pala ini. Ngeri banget, Rip. Gue mau gimana ya, Rip ya. Ini mah klarifikasi aja, gue nggak sengaja, Rip. Gue tau lu. Oh, maksud gue tuh lu gue kadang itu sendiri, Rip. Kayak gue kagak tahu gimana gitu, Rip. Dadah, gitu. Selamat ada kelepre. Jadi tungguin. Itu loh. Ya lu ada aja Pak. Oke guys, itulah tadi ya test drive dari motor ini guys. Motornya udah enak, tapi belum komplit kalau belum dikasih testimoni. Jadi kita dengarkan aja testimoni dari abangnya. Yuk kita dengarkan. Halo bang, Halo. dengan siapa nih bang? Dengan Ginanjar dari Priuk. Bang Ginanjar dari Priok. Oke. Sebelumnya pas masuk sini tuh keluhannya apa bang? Keluhannya rantai berisik sama kopling Iya. sama servis besar akhirnya. Nah setelah direparasi di sini tuh motor rasanya kayak gimana nih bang? Enak. Enak. Kopling jumping dah. Iya, semuanya terselesaikan ya masalahnya. Mungkin ada Terselesaikan. sedikit masalah yang tadi belum diservis ya. diselesaikan. Mungkin itu next time lah Next ya. time. Nah ini kan masalah utamanya udah kelar yang penting ya. Udah. Mantap. Terus apa namanya abang tahu Johan Garage itu dari mana bang? Dari YouTube. Dari YouTube. Dari YouTube. Nah YouTube kita itu mengedukasi apa enggak bang menurut abang? Edukasi banget. Edukasi banget ya. Edukasi banget. Real ya di YouTube ya, real. nggak bohong-bohongan kan dan lain sebagainya. Oke siap. Makasih ya bang Ginanjar ya. Semoga Sama-sama. motornya awet. Siap. Oke siap. Makasih bang. Ngeng. Joget. Pas. Yoi. Tahu. Anjay, terima kasih kepada Bang Ginanjar dari Priuk atas testimoninya yang memukau. Oh ya, untuk penjelasan aja, jadi motornya Bang Ginanjar masih ada sedikit permasalahan minor yang dimana ini tidak diselesaikan karena untuk menyesuaikan budget guys. Jadi budget tersebut kita alihkan ke hal yang penting dulu ya guys ya. Nah, untuk reparasi seperti halnya yang ada di video ini menghabiskan budget 1.690.000. Yang dimana sudah banyak kerungkatan yang ada di motor ini. Seperti bagian head dan blok aja udah karatan dan lain sebagainya. Terus bagian pistonnya juga udah pada rungkat seadanya. Dan masih banyak lagi, jadi bisa kalian review aja di videonya ya guys ya. Oke, mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Supaya lu pada tahu pas video Jos Ngeng Jospar gua upload guys. Nggak lu klik tombolnya, gua gedik lu. Hahaha. Thanks for watching dan salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebagiannya pulang malam takbiran sayang. Emang kelihatan sih guys? Kelihatannya. Iya. Gambarnya.